Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan juga puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia kesehatan, kewarasan, kekuatan dan juga kelonggaran kita bisa berkumpul, bermujawahah tentunya di majelis taklim Masjid Nurul Iman, kawasan TVRI Sumatera Selatan. Salawat serta salam selalu kita junjung kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan para tabi'in tabi'ahum, alim ulama, mubalighin mubaligo, ustadz ustazah, hingga menyebarkan agama Islam yang indah, agama Islam yang rahmatan lil alamin untuk seluruh warga Indonesia, khususnya warga Sumatera Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya pemirsa kita bisa bermujawaha, bisa sama-sama bertemu kembali di program kesayangan kita bersama, Sentuhan Kolbu, penyejuk hati, penguat iman. Kali ini bersama saya Rizky Dika Saputra, dan seperti biasa di Sentuhan Kolbu kita akan mendengarkan tausiah atau juga ceramah agama tentunya yang hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Baldat MS Fahrur Rozi, Sarjana Ekonomi Islam, yang bertemakan tentang tanda-tanda akhir zaman. Apa dan bagaimana tanda-tanda akhir zaman, kemudian bagaimana kita mengantisipasi akhir zaman tersebut, itulah yang akan disampaikan oleh Ustadz Baldat MS Fahrur Rozi, Sarjana Ekonomi Islam. Tapi sebelum itu pemirsa, kami menginformasikan kepada Anda TVRI Sumatera Selatan yang ada di rumah, di majelis taklim atau juga di Masjid Nurul Iman, kawasan TVRI Sumatera Selatan sudah penuh dengan para jamaah atau juga ibu-ibu dari majelis taklim yang ada di kota Palembang atau juga di Sumatera Selatan. Untuk itu saya akan menyapa untuk ibu-ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua ibu-ibu. Coba saya coba dulu ya. Sentuhan kolbu. Kurang semangat ini, sekali lagi. Sentuhan kolbu. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu untuk ibu-ibu dari majelis taklim yang ini paling jauh dari Kabupaten OI. Nah, nanti saya akan absen ya. Kemudian yang pertama adalah ibu-ibu dari majelis taklim Musolah Nurul Iman KM7. Mana? Oh, ini baik. Selanjutnya ibu-ibu dari majelis taklim Mardotilah Prabu Muli. Assalamualaikum. Wah, dari Prabu Muli semangat ya, setiap ada sentuhan kolbu datang terus ya, luar biasa. Selanjutnya ibu-ibu dari majelis taklim Nurul Islam Muara 2 Prabu Muli. Oh, waalaikumsalam, luar biasa, hijau-hijau ya, hijau toska ya Bu ya. Oke, nggak ada yang pakai kuning ya, alhamdulillah hujan-hujan ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu dari majelis taklim Al Hidayah Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten OI. Waalaikumsalam, jauh ya Bu, tapi tetap semangat ya Bu ya, semangat ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu dari majelis taklim Salimah Darussalam Desa Pemulutan Ulu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten OI. Waalaikumsalam, luar biasa, ungu-ungu ya, ungu terong ya Bu ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu pengajian Al Hijroh Desa Talang Daya, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Oki. Wow, waalaikumsalam. Sehat semua ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Sudah siap mendengarkan tausiah dari Ustadz Baldat? Siap. Tanda-tanda akhir zaman, itu yang akan menjadi tema kita. Ustadz Baldat, kami persilakan Ustadz. Oke. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sehat Alhamdulillah walafiat. sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, boleh juga itu tagline-nya Ustadz ya. Aku minta izin ibu-ibu, biar dak skewit kamu aku duduk. Kamu duduk, aku duduk. Aman aku tegak, skewit kamu. Baik, Ustadz, kira-kira sudah siap tentang materi tanda-tanda akhir zaman? Insya Allah. Oke, insya Allah ya. Oke, kami persilahkan kepada Ustadz Baldat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI Sumsel yang berbahagia. Mengawali materi kita, tausiah kita di sore hari ini diiringi rintik-rintik hujan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini berkah, jadikan hujan ini bermanfaat untuk kami. Mari bersama-sama hadirin kita mengucap syukur dari lubuk hati kita yang paling dalam. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kedua nikmat itu tergerak hati kita. Jauh-jauh dari Prabu Mole, jauh-jauh dari OI, datang untuk menuntut ilmu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada nikmat iman dan Islam pada diri kita. Maka syukuri. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dengan sunnah-sunnahnya apabila kita istiqomahkan dan kita lakukan akan mendapatkan kejayaan fid dunya wal akhirah. Hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah beserta pemirsa TVRI Sumsel yang kami muliakan. Tema kita hari ini alamatus sa'ah. Apa sih alamatus sa'ah? Artinya tanda-tanda hari kiamat. Sebelum kita masuk kepada tema itu, mari simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 187. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu ila akhir ayat. Artinya, mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah akidah kita. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman yang mesti kita imani. Aku nak nanya dengan ibu-ibu, rukun iman kita ada berapa? 6, pinter. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat dulu. Balik lagi ke SD kita, oke? Tidak. Iman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Baru rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Jingok, iman kepada hari akhir termasuk dari salah satu dari 6 rukun iman yang wajib kita imani. Jadi ibu-ibu, kalau ada orang mengatakan aku ni Islam, aku percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, tapi aku tak percaya dengan hari kiamat, maka dia keluar dari iman, kafir. Maka hadirin, konsekuensi dari iman kepada hari akhir, kita mesti tahu ilmu tentang hari akhir. Di antara yang mesti kita imani dan yakini, yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, harinya, tanggalnya,
jamnya, menitnya, bahkan detiknya harus kita imani yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada nenek-nenek, dukun, paranormal atau kiai sekalipun, misalkan dia ngomong, "Bu, hari kiamat itu tanggal 22 bulan 2 2022 wajib kita ingkari." Kalau kita percaya, kafir kita. Ini konsekuensinya. Nah, ini perlu kita fahami. Dalam ayat tadi yang kami bacakan, para mufassirin diantaranya Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Quranul Azim mengatakan, "Idza su'ila an waqtis sa'ah ayyarudda ilmaha ila Allah Ta'ala." Jadi kalau kamu hadirin, kita semua ditanya oleh seseorang kapan hari kiamat itu terjadi, maka segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu aku. Wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril, tak tahu kapan kiamat terjadi. Nabi dan Rasul yang Allah utus tak tahu kapan kiamat terjadi. Nah, ini kok ada kiai, ada dukun, ada profesor mencoba menerka-nerka hari kiamat. Ingat dulu tanggal 12 bulan 12 2012 sampai ada filmnya. Harus kita ingkari. Ini akidah kita perlu jelaskan. Akan tetapi hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, Rasulullah menggambarkan kepada kita dan mengkabarkan kepada kita tanda-tanda. Memang kita tidak tahu hari kiamat itu kapan terjadi, tidak tahu. Akan tetapi ada tanda-tanda yang diberitakan Rasulullah. Kalau tanda itu terjadi, kiamat sudah dekat. Kata para ulama, tanda dari dekatnya kiamat itu dibagi dua. Yang pertama alamatus sughra dan yang kedua alamatul kubra. Alamatus sughra tanda-tanda kecil kiamat. Alamatul kubra tanda-tanda besar kiamat. Apa beda di antara kedua ini? Kalau tanda-tanda kecil sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kecil itu banyak dikabarkan Rasulullah SAW. Dan sebagian besar dari tanda kecil itu, Ibu, terjadi sebelum tanda besar. Sedangkan tanda besar kiamat cuman 10. Nah, kapan-kapan kita jelaskan ke 10 tanda itu, kapan-kapan dalam pertemuan lainnya. Insya Allah dalam pertemuan ini kita jelaskan tanda-tanda kecil dulu, yang ringan-ringan dulu, baru tanda-tanda besar kiamat. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, masuk kita pada tanda yang pertama. Kita buktikan bahwa kita sekarang ini berada di akhir zaman. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini muttafaq alaih, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis ini terdapat juga di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis nomor 2. Suatu ketika, hadisnya panjang, Bu. Kalau kita bacakan galo-galo, habis oleh hadis ini. Kita singkat. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat duduk di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datang seseorang yang asing, tak dikenal oleh kalangan-kalangan di Madinah. Orang yang asing berpakaian putih bersih. Harusnya zaman dulu kalau orang asing datang ke tempat Rasulullah SAW, pakaiannya kumuh, berdebu. Di sana tuh panas berdengkang, Bu. Panas. Tapi ini kok bersih, bercahaya. Kemudian laki-laki itu duduk di hadapan Rasulullah SAW, menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah. Langsung dia nanya dengan Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, apa dia Islam itu? Maka dijawab Nabi Muhammad singkat dengan rukun Islam yang 5. Apa? Syahadat, solat, puasa, zakat, haji. Sodakta, kata laki-laki itu. Benar kau Muhammad. Maka Sayyidina Umar dan sahabat ingat, fa'ajibna. Loh, kami ini heran. Dia bertanya tapi dia membenarkan. Terus bertanya sampai ke sebuah pertanyaan. Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah.
Mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan kiamat? Kata Nabi Muhammad, jingok bu. Perhatikan jawaban Nabi Muhammad. Ma'al mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya ini, kata Muhammad, mengetahui daripada yang bertanya. Mungkin kamu tuh lebih tahu dari aku. Lihat Nabi Muhammad yang namanya bersanding dengan nama Allah ketika syahadat, tidak tahu kapan hari kiamat. Tidak tahu kapan hari kiamat. Sebelumnya, kami lanjutkan hadis ini, kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baiklah ibu-ibu, lanjutkan enggak? Lanjut. Aman ngantuk ketahuan tadi namanya gong ngirup cuko kamu tuh. Lanjut ya. Hadis tadi kita lanjutkan. Rasulullah tidak tahu ketika ditanya kapan hari kiamat. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, kalau kau tak tahu, apa tanda-tanda dari dekatnya hari kiamat? Nah baru dijawab oleh Rasulullah, kalau ini aku tahu, kata Rasulullah. Apa dijawab Rasulullah? Di antaranya, wa antaral hufatal auratal ala ri'a asya' yatatawwaluna fil bunyan. Kiamat itu sudah dekat ketika kalian melihat sebuah fenomena, orang-orang yang dulunya miskin, bertelanjang dada, mengembala domba di padang pasir, di saat itu berubah mereka menjadi orang yang kaya raya, dan mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Siapa mereka itu? Sahabat Rasulullah Abu Hurairah nanya, "Waman hum ya Rasulullah?" Siapa mereka itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Humul Arab." Mereka adalah orang-orang Arab, bangsa Arab. Sekarang, zaman kita sekarang jingok di Jazirah Arab sana. Tidak usah jauh-jauh. Ibu pernah umroh haji pernah? 2, 3 tahun, 4 tahun ini pernah umroh haji? Jingok di sebelah Masjidil Haram ada apa? Gedung tinggi menjulang, ada jam besar. Itu salah satu kebenaran dari yang Rasulullah SAW beritakan. Yang kedua, gedung tertinggi saat ini terletak di Burj Al Khalifah, namanya terletak di Dubai, Uni Emirat Arab. Tingginya 826 meter. Masya Allah. Tak galak kalah, Saudi Arabia sekarang dalam penyelesaian proyek pembangunan The Kingdom Tower. Tingginya 1 kilometer. Terakhir bu, 2 bulan terakhir aku dapat kabar, di Irak sedang direncanakan pembangunan tower namanya The Basrah Tower. Tingginya 1,1 kilometer. Jadi dalam master plan-nya bu, kalau ibu ditunjuk kesempatan Allah naik ke pucuk paling tinggi dari gedung itu, pemandangan di bawah adalah awan. Masya Allah. Welcome to reality. Kita adalah umat yang berada di akhir zaman. Ini tidak terjadi 10-30 tahun lalu. Tidak jingok di YouTube. Bagaimana keadaan Jazirah Arab 50 tahun lalu. Masih belum ada gedung-gedung tinggi. Belum ada. Kalau ditampilkan di slide, kami punya foto-foto keadaan Saudi Arabia, keadaan Mekah, Madinah tahun 1960, belum ada gedung-gedung tinggi cak sekarang. Ini terjadi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir inilah kira-kira. Membuktikan bahwa kita berada di akhir zaman. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman." Kiamat itu sudah dekat kalau kalian merasakan waktu yang semakin menyingkat, kata Rasulullah. Fatakunus sanah kasyahr. Kamu ngerasa setahun itu cepat berjalan bagaikan sebulan. Fayakunus syahr kal jum'ah. Kalian akan merasakan 1 bulan cepat berlalu bagaikan seminggu. Fatakunul jum'ah kal yaum. Kalian akan merasakan 1 minggu cepat bagaikan sehari. Fayakunul yaum kasa'ah. Dan kalian akan merasakan sehari cepat berlalu bagaikan 1 jam. Fatakunus sa'ah kahtiraqis sa'afatil khusah. Dan kalian akan merasakan 1 jam itu cepat berlalu bagaikan api yang membakar dahan pohon korma. Masya Allah.
Ulama memahami hadis ini dua pandangan, Bu. Dr. Muhammad Ahmad Mubayyad mengatakan dalam kitabnya Al-Mawsu'ah, pertama, bisa jadi makna dari hadis ini memang benar secara hakiki kita akan merasakan waktu yang semakin menyingkat. Aku tanya, terasa tak perasaan kemarin kita di TV baru nyingok beliau ini, pembawa acara tadi. Sekarang lah bertemu lagi. Cepat waktu berlalu. Dan kami ceramah di mana-mana, kami tanya dengan jemaah, sepakat mereka kita merasakan percepatan waktu saat ini sebagai tanda kita berada di akhir zaman. Kata ulama kedua, bisa jadi maksud dari hadis ini, Ibu, yang insyaallah dimuliakan Allah, dulu antara dua kota, kota A dengan kota B, memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau kita melakukan perjalanan di antara keduanya. Di saat dekatnya hari kiamat, cuman menghabiskan waktu yang sangat singkat. Contoh, dulu wong tua kita berangkat haji, dulu zaman-zaman belum ada pesawat, naik kapal kayu dari Doson, dari Sungai Musi sampai ke pelabuhan Jeddah. Berapa lama? 6 bulan. Sekarang dari tanah air ke tanah suci ke Jeddah berapa jam? 9 jam. Masya Allah. Sikok lagi dari Madinah ke Mekah atau Mekah Madinah. Dulu Rasulullah naik unta atau jalan kaki memakan waktu 7 sampai 10 hari. Sekarang kami pernah merasakan cuman memakan waktu 5 jam. Cepat nian, Masya Allah. Ini terbukti dari pandangan dua ulama tadi, benar bahwa kita berada di akhir zaman. Nak lagi tak hadisnya? Lagi? Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, hadis ini sahih, la taqumus sa'ah hatta tuktharaz zalazil. Dekat hari kiamat itu, sudah dekat kiamat ketika kalian menyaksikan dan merasakan banyak fenomena gempa bumi. Sekarang banyak ada, Bu, gempa bumi. Dalam 6 bulan terakhir di tanah air kita ini, baik. Tengoklah, gempa bumi di NTB, gempa bumi di Palu Donggala. Bahkan hari ini silahkan Ibu cek di website resmi bmkg.go.id. Resmi ditampilkan data setiap hari itu ada gempa bumi, Bu. Ada gempa bumi. Hari ini terakhir siang Jumat tadi aku cek ada 3 peristiwa gempa bumi. Salah satunya di Jayapura, 5,2 magnitudo. Itu di tanah air. Mak mana dengan skala dunia? Silahkan selesai majelis ini Ibu buka, kalau ada HP, ada internet, www.usgs.gov. Itu website resmi pemerintah Amerika Serikat yang memantau pergerakan gempa bumi di seluruh dunia. Bukan hanya belasan, setiap hari kami saksikan puluhan peristiwa gempa bumi. Maka hadirin, dari peristiwa dan fenomena ini jelas terbukti sabda Rasulullah bahwa kita ini adalah umat yang sudah dekat dengan hari kiamat. Maka bersiap-siap hadirin. Terakhir dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina yadayi sa'ah ayyamul haraj." Dekatnya hari kiamat, Ibu, akan terjadi al-haraj. Apa dia al-haraj itu? Sahabat bertanya, "Wa mal haraj ya Rasulullah?" Dijawab Rasulullah, "Al-qatlu lisanil hasyah." Al-haraj itu pembunuhan yang marak terjadi di saat dekatnya hari kiamat. Coba jengok di TV, di mana-mana. Tiap hari pembunuhan, na'udzubillah min dzalik. Jengok saudara-saudara kita di Myanmar, jengok saudara-saudara kita di Palestina, jengok saudara-saudara kita di tempat lain di Suriah, terzolimi, darah mereka tertumpah. Ini bukti bahwa Allah terjadi. Maka hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, persiapkan amal soleh kita. Persiapkan amal baik kita yang selama ini mungkin solat 5 waktunya ada yang bolong-bolong, atau solat 5 waktunya tidak sempurna, tidak khusyuk. Belajarlah untuk memperbaiki solat 5 waktu.
Yang jarang baca Quran, mulailah untuk belajar rutin membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, badiru bil a'mali fitanan. Mulailah kalian berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Kapan? Kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, wal fitanu bisyam. Ketika fitnah, musibah, peperangan, pembantaian sudah terjadi di negeri Suriah. Bumi Syam, salah satunya Suriah, pusatnya di Damaskus. Sekarang subhanallah, kita sudah tahu Suriah sudah bergejolak semenjak tahun 2012. Sebelum kita lanjutkan, kita saksikan yang akan lewat berikut ini. Baiklah hadirin ibu-ibu yang kami cintai. Wow, kamu dicintai Ustaz Kita lanjutkan sedikit materi kita. Jadi dari hadis Rasulullah tadi, dari tanda-tanda yang sudah kami sampaikan bahwa kita berada di akhir zaman, maka mesti kita sekarang memperbanyak amal soleh kita. Memperbanyak amal soleh kita, perbaiki iman kita, banyak-banyak belajar dengan Ustaz, banyak-banyak mengaji, perbanyak amal-amal sunnah. Jok tahu wong di rumah untuk memperbanyak amal-amal soleh. Terakhir Rasulullah bersabda, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisa falyaf'al, kata Rasulullah. Seandainya besok kiamat, yuk kata Rasulullah, seandainya besok pasti kiamat, sedangkan di tanganmu terdapat 1 biji korma, kalau kamu sanggup untuk tidak berdiri dan kamu menanam biji korma itu, maka tanamlah. Padahal besok kiamat. Nah, ini isyarat ibu-ibu. Walaupun kita sudah tahu kita ini di akhir zaman, tetap kalau kita ada aktivitas, pekerjaan, usaha dijalankan. Bukan gara-gara dengar Ustadz nih ngomong akhir zaman, lagi besok berhenti begawe. Berhentilah, aku udah galak berjualan lagi. Keliru, salah. Justru kalau kita faham tentang akhir zaman, makin semangat kita untuk bekerja, makin semangat kita untuk mencari rezeki yang halalan thayyibah, makin semangat kita untuk belajar. Nah, inilah cerminan dari hamba-hamba Allah yang akan mendapat petunjuk dan keselamatan ketika berada di akhir zaman. Sebelum kami tutup, ini sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini termasuk daripada salah satu bulan yang haram, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan haram itu ada 4, Bu. Yang pertama bulan Rajab, yang kedua Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Disunnahkan kita berdasarkan hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, sum minal hurum, berpuasalah kalian pada bulan-bulan haram. Salah satu bulan haram adalah bulan Rajab. Maka sunnah kita berpuasa di bulan Rajab. Kapan? Silahkan kapanpun. Adapun ada hadis puasa pertama bulan Rajab pahalanya sekian, puasa bulan hari kedua bulan Rajab pahalanya kesian. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini riwayat-riwayat mengatakan amalan-amalan khusus pada bulan Rajab tidak sabit. Banyak yang tidak sahih. Tapi jangan sampai gara-gara itu laju kita bid'ah ke. Kamu puasa bulan Rajab bid'ah, salah, sesat. Ini keliru juga. Ada hadis sahih tadi yang kami sebutkan. Silahkan berpuasa pada bulan-bulan haram, termasuk bulan Rajab. Kalau ibu-ibu biasa Senin Kamis, lanjutkan Senin Kamisnya. Biasa puasa Daud, lanjutkan puasa Daudnya. Biasa puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, lanjutkan. Insya Allah amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Rajab ini mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengennya kita sama-sama ketika kakek wafat, kita diwafatkan Allah dalam keadaan sudah diampuni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah. Demikian wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat sore hari ini? Alhamdulillah, kita sudah mendengar banyak sekali tentunya ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Baldat. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau ingin bertanya berarti ngangkat tangan. Oke, silakan untuk yang awal. Ini duluan ya. Ini duluan, oke. Ini dulu. Nanti setelah ini. Oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuraida dari pengajian PKK Al-Hidayah Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Al-Mukarram Al-Ustaz Baldat. 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 Yang kami pertanyakan, dalam menghadapi akhir zaman, Ustadz tadi menerangkan bahwa diantaranya kita mempersiapkan dengan sholat yang sempurna. Benar Ustadz ya? Yang kami tanyakan, bagaimana sholat yang sempurna itu menurut syariat Islam atau sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada Ustadz, suami tetangga kami, dia rajin sholat. Sampai-sampai sholat maghrib, isya, dionya duduk di atas jadah. Tapi dianya pakai bahasan pergantung Ustaz. Bahasan pergantung, bahasa kami itu sewetnya. Sewetnya itu di bawah kelek sholatnya. Nah itu cak mano sholat itu. Tapi dianya rajin sholatnya, maghrib sampai isya ditunggunya. Tapi pakai sewet di bawah kelek tadi. Lanang ya? Lanang, Nah cak mano kita memberikan tahu kepada suami tetangga kami tadi agar supaya menyempurnakan daripada sholatnya dalam menghadapi akhir zaman. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, aku lu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia Ustadz. Make sewet, bawa kelek. Nah, cak mano itu cak Ustadz? Cuma rajin sholat. Sarungnya cuma bawa kelek, ini agak lucu juga ini. Cak mana Ustadz? Silakan dijawab Ustadz. Aku tanya dulu, sarungnya dibawa kelek itu dibawa saat sholat. Terus bawa sarungnya di pucuk lutut apa di bawah lutut? Merhati ke ibu ini. Kita jawab dulu. Tadi kami sampaikan, karena kita berada di akhir zaman, banyak hadis Bu, ada 400 hadis kami hitung berbicara tentang akhir zaman. Dan kebanyakan dari hadis-hadis tersebut sudah terjadi di zaman kita. Tidak bisa kita beritahukan satu persatu. Maka kiat kita, kata Rasulullah tadi, perbanyak amal soleh. Dengan amal soleh itu akan diselamatkan Allah, diri kita ini akan diselamatkan Allah dari berbagai macam bala, bencana, fitnah dan musibah di akhir zaman. Salah satu amal soleh adalah solat, ya dan solat bukan asal solat, bukan sekedar rutinitas yang tidak berkualitas, namun harus rutinitas yang berkualitas. Bagaimana? Perbaiki dari tata cara bersuci dulu, wudhu yang benar. Kemudian pelajari rukun-rukun solat, syarat-syarat sah solat harus difahami. Jangan sampai kaget solat baca Fatihah tidak sah semayangnya. Atau sholat tapi tidak mandi wajib. Aduh itu Bu. Kalau lupa kaji ada hukumnya dalam masalah fikih. Maka penting harus belajar. Dinjok tahu. Maka kita unjuk tahu dulur-dulur kita, keluarga kita belajar. Kalau dia udah galak belajar, unjukkan video Ustadz Somad, unjukkan video Buya Yahya, unjukkan video Ustadz Adi Hidayat tentang sholat. Dan sholat itu bukan secara zahir saja, kita perlukan secara batin. Hudur itu penting. Jangan sampai kita tonggak-tonggit tapi akhlak kita yang soleh itu cuma di atas sejadah pendek. Namun di atas sejadah panjang kehidupan tidak berakhlak. Jadi jahiliyah lagi. Soleh kita di masjid baik, soleh kita di dalam majelis taklim, kaget keluar dari majelis taklim jadi jahiliyah lagi. Tidak seperti itu. Harus totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, tidak boleh dikit-dikit. Nah, mengenai pertanyaan ibu tadi, hadirin, mak mana solatnya wong tadi? Dalam fikih, aurat laki-laki itu adalah pusar sampai lutut.
Kalau dia sholat menutup pusar sampai lutut walaupun tidak berbaju, sah sholatnya. Tapi kalau masuk dalam bab adab, wong ini tidak beradab. Makanya kita ada adab dengan Allah. Giliran dipanggil Pak Gubernur rapi pakai jas, ya tak? Pakai minyak wangi, dempul tebel rai, ya tak? Giliran ngadep Allah, raja di raja, sang maharaja, cuman pakai sewet, ya tak? Nah itu tidak beradab. Tapi selama aurat tertutup, wuduknya benar, solat rukun syaratnya dipenuhi, maka solatnya sah. Ibu bisa memberitahu dengan cara yang baik. Jangan ibu yang nunjuk tahu dia, nunjuk tahu lakinya, nunjuk tahu bininya. Kalau ibu yang nunjuk tahu kaget kegalaan dia kayak. Nah, jadi fitnah. Takut jadi fitnah. Nunjuk tahu dengan cara yang santun, yang baik karena dia tetangga. Insyaallah kalau kita nunjuk tahu terus kita doakan, insyaallah diunjuk hidayah dan dia akan sholat dalam keadaan yang terhormat. Insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yurniana dari pengajian Musola Nurul Iman. Yang perlu kami tanyakan Ustaz, yaitu masalah seorang bapak yang rajin sholat, semua ibadat jalankan tetapi tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana bapak ini? Kami mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rajin sholat Ustadz, cuma tidak pacak baca Quran. Nah ini cak mana hukumnya Ustadz? Ya. Rajin sholat tapi tidak pacak baca Quran. Sholat itu kan ada rukun fi'li, rukun gerakan, ada rukun qauli. Salah satu rukun qauli adalah bacaan Al-Fatihah salah satunya. Kita ambil contoh karena Al-Fatihah itu salah satu ayat surah dari Al-Quran. Kalau misalkan seseorang itu tidak pacak baca Quran, tapi dia fasih melafalkan Fatihah, Fatihahnya fasih, dia baca dari Latin, dia bisa baca Fatihah dan fasih secara tajwid benar, maka sholatnya sah, terpenuhi. Nah, tetapi ketika dia tidak pacak ngaji, baca Fatihahnya tidak benar, alhamdulillahi rabbil ngalamin misalkan. Nah, itu harus belajar dia. Karena belajar memahami Al-Quran fardu ain, mesti harus kita belajar. Akan tetapi jangan malu, jangan karena kita lah sudah sepuh dah galak belajar. Belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari kita dari buayan sampai masuk kubur mesti belajar. Nyok wong di dalam kubur tuh kita njok talkin, itu belajar dia di dalam kubur. Sampai masuk kubur mesti belajar. Apalagi kalau masih tua, selama belum berpisah nyawa kita harus belajar. Maka ibu yang kami muliakan, yang bertanya tadi, selama dia sholatnya, Fatihahnya benar, kemudian rukun-rukun qauli yang lain dia benar, bacaan-bacaannya benar, walaupun tidak pacak ngaji, sah sholatnya. Sah sholatnya. Akan tetapi indahnya kalau diajarkan dia baca Al-Quran. Demikian wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selanjutnya kalau dari tadi sebelah sini terus caknya nanya, yang ini ngapa ngantuk apa Bu? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Kurnia dari Majelis Taklim Salimah Darussalam, Desa Pemulutan Ulu, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Yang ingin kami tanyakan, apa yang harus kami lakukan dalam mendidik anak-anak kami dalam menghadapi akhir zaman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara mendidik anak-anak menghadapi akhir zaman itu bagaimana Ustadz? Pertanyaannya luar biasa itu Ustadz. Alhamdulillah, bagus pertanyaan ini yang kutunggu tadi. Cara mendidik anak kita di akhir zaman. Karena sekarang banyak ibu-ibu, mohon maaf walaupun tidak semua, anak-anak muda kita terjebak dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Nah inilah merupakan salah satu tanda dari akhir zaman itu dewek Bu. Ya kan? Banyak perbuatan amoral di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Nah mestinya kita wong tua harus tanggung jawab dari semua kejadian tersebut. Rasulullah bersabda, ini kiatnya. Allimu auladakum salasata hiqsal.
Ajari anak-anakmu 3 perkara. Allimu auladakum salasata khisal. Ajari anak-anakmu 3 perkara kalau nak selamat. Apa yang pertama? Hubbu nabiyikum. Ajari anak-anakmu dari semenjak kecil itu masih bayi itu cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini suri tauladan yang baik yang mesti kita contoh. Kalau nak selamat di dunia dan di akhirat, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nyontoh artis K-pop, artis Korea, ya, budak-budak muda. Jangan-jangan ibunya ada senang dengan artis Korea. Jangan, nauzubillah. Harus idola kita nomor 1 adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti ajarkan siapa Rasulullah, siapa nama bapaknya, siapa nama anak-anaknya. Ajari kisah-kisah perjuangan Rasulullah. Sekarang Bu, bagi anak-anak itu banyak buku-buku yang menarik. Untuk anak-anak kecil ada gambar-gambarnya yang menarik untuk kita bacakan ketika menjelang tidur. Ajarkan anak kita yang pertama kenal dengan Rasulullah. Yang kedua, wa hubbu ahli baiti. Ajari anak-anak kita untuk cinta dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mereka yang paling kuat memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajari mereka cinta kepada keturunan Rasulullah, cinta kepada habaib, bukan dibenci para habaib. Harus kita cintai, harus kita dukung, dan kita harus ikut kepada mereka. Sehingga insya Allah kita mendapatkan ridha Allah dan kita dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa ajari cinta dengan sahabat Rasulullah. Karena sebaik-baik pemegang keilmuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Imbang jadi keluarga Rasulullah kita ajarkan supaya anak kita cinta, begitu pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Terakhir yang ketiga, ajarkan dia qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca itu bukan bacok baik, akan tetapi mentadabburi, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Insya Allah kalau tiga-tiga itu kita lakukan, anak keturunan kita selamat, diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah, bencana, musibah di akhir zaman ini. Demikian, wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, itu dia ya. Jadi harus diajarkan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan artis Korea, bukan artis Barat, Justin Bieber juang tuh. Oke, selanjutnya kami persilakan satu pertanyaan. Terima kasih. Kami Ibu Rusmiati dari Majelis Taklim Nurul Islam Kelurahan Muara II, Kota Prabomuli. Begini Pak Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada tanda kecil yaitu subro dan tanda-tanda besar yaitu kubro. Nah, yang ingin kami tanyakan, kalau dikatakan bahwa pada akhir zaman itu akan munculnya Dajjal. Nah, Dajjal itu kan katanya itu mempunyai mata satu. Nah, kira-kira adakah ciri-ciri lain dari Dajjal itu? Karena sekarang ini susah untuk membedakan mana yang mata satu, mana yang mata dua. Nah, itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri Dajjal, jadi mata satu. Sekarang ini banyak yang mata satu, mata dua, mata keranjang ada juga. Mata keranjang, mata duitan ada juga. Nah, itu. Mengenai Dajjal, Dajjal itu Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, Al-Masih Ad-Dajjal adalah makhluk Allah manusia dari keturunan Nabi Adam. Keturunan Adam sama cak kita, akan tetapi dia berdarah Yahudi yang akan muncul di akhir zaman, menebar fitnah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu, Al-Masih Ad-Dajjal ini termasuk dari salah satu tanda kiamat besar yang ke-10. Al-Masih Ad-Dajjal. Ciri-cirinya kata Rasulullah, Al-Masih Ad-Dajjal itu al-a'war, buta mata sebelah kanan. Sebelah kanan buta. Matanya sebelah kanan buta. Bukan cak wong tua kita dulu ngomong Dajjal itu matanya sikok di tengah, tidak. Matanya dua. Akan tetapi kata para ulama, pendapat yang pertama sebelah kanan dia buta. Dalam hadis lain matanya sebelah kanan itu bagaikan anggur yang busuk muncul buta. Anggur yang busuk. Pendapat ulama kedua, sebagaimana yang disampaikan Syekh Imran Hussein, masih hidup beliau sekarang,
Maksudnya mata satu tuh dia punya mata dua. Akan tetapi mata hatinya tuh tidak ada. Kita kan ada dua mata. Mata zahir dengan mata batin. Mata zahirnya ada tetapi mata batinnya tidak ada. Sehingga bunuh anak-anak di Palestina dibunuh oleh mereka. Gak kata rasa kasih sayang. Berarti benar, memang Dajjal itu punya mata. Di samping perbedaan ulama mengatakan ada secara hakiki matanya buta, karena hadisnya sahih. Ada lagi ulama mengatakan secara maknawi buta mata hatinya. Akan tetapi kata Rasulullah, dari zaman Nabi terdahulu sampai zaman Rasulullah tidak ada Nabi dan Rasul yang tidak mengingatkan tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Karena Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad, berarti sudah dipastikan Dajjal itu muncul di zaman kita. Insya Allah dalam waktu ke depan kita bahas tanda-tanda alam kemunculan Dajjal. Wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Mardotilah Kelurahan Muara II, Kota Prabu Muli. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustadz, masalah puasa Rajab. Pada hari ini tanggal 3 Maret itu sudah termasuk 1 Rajab. Jadi yang ingin kami tanyakan, apakah puasa itu boleh berturut-turut dan berapa lamanya? Itu yang ingin kami tanyakan. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan, puasa Rajab apa dan bagaimana? Mohon pencerahan. Baiklah. Tadi sudah kita sampaikan Ibu bahwa memang banyak beredar di tengah-tengah kita hadis-hadis mengenai keutamaan puasa di bulan Rajab. Kebanyakan kata para ulama hadis-hadis tersebut statusnya dhaif, bahkan ada yang maudhu, palsu. Salah satunya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama zaman sekarang. Ketika puasa di hari pertama bulan Rajab, pahalanya seolah-olah berpuasa 1 tahun. Ada lagi di hari kedua, pahalanya sekian hadis itu tidak bisa kita pegang. Akan tetapi jangan sampai gara-gara itu kita nyalai wong yang puasa bulan Rajab bid'ah, ahli neraka, jangan. Karena ada hadis sahih, sudah kita sampaikan tadi, hadis yang sahih yang kita bisa pegang dengannya. Sum minal hurum, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Berpuasalah kamu pada bulan-bulan haram. Bulan haram itu salah satunya bulan Rajab. Berpuasalah di bulan itu. Nak puasa Senin Kemis, lajulah. Nak puasa 13, 14, 15 Rajab, lajulah. Nak berpuasa Daud, lajulah. Nak puasa 30 hari pun, lajulah kalau sanggup. Tidak ya? Berpuasalah umum. Hadisnya umum. Tidak ada mengkhususkan amalan-amalan atau puasa tertentu di bulan Rajab. Namun tetap di bulan ini kita disunnahkan, dianjurkan para ulama untuk beristighfar banyak-banyak, minta ampun kepada Allah. Dan kita diperintahkan oleh guru-guru kita dan oleh hadis yang dhaif, walaupun dhaif bunyi hadisnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kata ulama, hadis ini dhaif, derajatnya lemah. Akan tetapi walaupun lemah, maknanya bagus, boleh kita pakai untuk fadail a'mal. Untuk kita amalkan boleh. Boleh kita amalkan, tidak salah. Jangan sampai yang berdoa itu bid'ah, masuk neraka, sesat, jangan. Hadis ini dhaif. Dalam ilmu hadis, kalau hadis itu dhaif, selama bukan masalah akidah, selama bukan masalah halal haram, selama bukan masalah ketetapan hukum, maka boleh kita amalkan. Selama itu untuk fadail a'mal, itu boleh kita amalkan. Sehingga boleh para imam, ibu-ibu berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Wal akhiru walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu yang ini pertanyaan terakhir kami persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya Ibu Zuhriati dari pengajian PKK Desa Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. Pak Ustadz, yang kami tanyakan, amalan apakah yang paling bagus untuk kita sehari-hari? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan terakhir, singkat dan padat. Amalan apa yang paling afdol, yang paling sempurna kita lakukan sehari-hari? Si kok deh kunjuk tahu bu. Sebaik-baik amal adalah solat 5 waktu di awal waktu. Bagi laki-laki, sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i melaksanakan solat 5 waktu berjemaah di masjid. Kalau ibu-ibu di rumah cukup asalkan dilakukan di awal waktu. Sebaik-baik amal adalah solat 5 waktu di awal waktu. Demikian, wal akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tausiah dari Ustadz Balda, tentunya semoga bisa mencerahkan, kemudian juga semoga bisa menjadi ilmu untuk kita, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, inilah akhir kebersamaan kita tentunya di Sentuhan Kolbu, penyejuk hati, penguat iman. La ya'ti alaikum amun illa ba'dahu syarrum min. Tidak akan datang suatu zaman yang mana zaman tersebut lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Untuk itu, sudah sejauh manakah amalan ibadah kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya Rizky Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa perbarui terus informasi Anda di layanan homepage kami www.tvri.co.id. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotaya. Oke, terima kasih.